Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saudara, 3 hari dalam perjalanan. Bapak, ini kita sudah membawa api, membawa kayu. Mana korban bakaran binatang yang akan dikorbankan? Allah sendiri yang akan, nanti kamu melihat Allah akan memberikan. Jalan lagi 2-3 jam lagi, saudara. Kemudian mungkin dalam keadaan capek, istirahat. Ishak tanya lagi, Bapak, mana? Dombanya mana? Yang akan kita korbankan? Allah sendiri akan. 1 hari, belum ada 2 hari jalan. Ishak tanya lagi, Bapak mana? Kita sudah sampai di sini, mana? Allah sendiri akan. Saudara-saudara, orang beriman bisa diketahui dari ucapan-ucapannya. Saudara tahu bahasa orang yang beriman? Allah akan. Tuhan akan, Tuhanku akan, Tuhan akan. Itu bahasa yang orang yang beriman. Apa artinya? Dia meyakini Tuhan akan melakukan. Mungkin kalau saudara tidak memahami Abraham dan tidak memahami konteksnya, saudara tidak begitu bisa mengerti ayat ini. Tapi pada waktu saya membaca ayat ini, saya merefleksikan diri saya. Saya ternyata sering pakai saya akan bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan akan. Tuhan akan, itu bahasa iman. Jadi kalau saudara ketemu dengan saya, tiba-tiba ngomong, oh kami akan membuka tempat atau membedah 200 gereja dalam beberapa tahun ini. Saudara, itu kalimat bahasa iman. Dulu waktu saya diminta untuk menjawab, Pak Paulus, Bapak mau mendirikan berapa banyak stasiun radio? Waktu itu saya bilang, saya mau membangun 7 radio. Ternyata dalam waktu 2-3 tahun 7 radio sudah didirikan. Saya ditanya lagi oleh Pak John Brewer, 7 sudah ada ini, kamu mau berapa lagi? 24. Dalam beberapa tahun 24 stasiun sudah ada. Akhirnya ditanya lagi, sekarang kamu mau berapa? Saya bilang, saya mau ratusan stasiun radio. Saudara-saudara, bahasa yang saya pakai berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin adalah ketika kita meyakini bahwa kita berjalan dengan Tuhan, Anda tidak perlu takut untuk mengucapkan bahasa iman. Ini bukan untuk membesarkan kepala kita, bukan untuk menyombongkan, tetapi ada satu kalimat, Pak, saya beriman suatu saat saya akan punya rumah sendiri. Itu bahasa iman. Tidak ada salahnya, iya kan? Saudara-saudara yang masih di SMK yang mau kuliah, mungkin tidak ada dana, tidak ada uang, tapi kalian masih mengatakan, Pak Paulus, kalau saya tamat, saya beriman, saya bisa kuliah. Itu bahasa iman. Daripada saudara keliling-keliling ke sana kemari mencari teman hidup dengan bikin pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, lebih baik saudara mengatakan, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Suatu saat saya akan berjalan menuju ke altar, diiringi sebuah lagu teng 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 teng. Itu jauh lebih baik daripada saudara kesana kemari ngomong ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, ya kan? Amin. Haleluya. Saudara, saya punya bahasa iman. Suatu saat kami akan bisa membuat rumah terapi sehat di berbagai tempat, bukan hanya di Denpasar. Dan ketika saya mengucapkan bahasa iman, saya sedang membawa iman saya dalam petualangan yang baik. Jangan takut beriman kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan tanpa iman kamu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Maka usahakan setiap hari, bawalah imanmu dalam petualangan. Haleluya. Amin. Saya selalu mengajarkan ini, iman itu saudara adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Maka ketika Anda berani beriman,
Cara yang paling mudah untuk mendeteksi orang itu beriman atau tidak, gaya bahasanya. Ketika anaknya bertanya, "Bapak, di mana itu dombanya yang akan disembelih?" Allah akan menyediakan. Dan Abraham sangat yakin bahwa apa yang dia lihat, domba yang barangkali sedang tersangkut tanduknya di semak-semak, adalah jawaban daripada imannya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ini ujian terakhir, sehingga 72 kali nama Abraham disebutkan di dalam perjanjian baru karena dia lulus. Saya mau mengajar Anda semuanya, gunakan bahasa iman setiap hari dalam hidup saudara. Walaupun masih sakit, walaupun masih menderita, tapi saudara bisa mengatakan, Tuhan akan memulihkan aku, Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. Amin. Mungkin saudara sedang dalam keadaan kekurangan, mungkin saudara dalam keadaan kesulitan, tapi saudara bisa mengatakan, Allahku El Shaddai. Saudara bahkan menyanyikan El Shaddai, El Shaddai, walaupun sedang dalam kekurangan. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Mungkin saudara dalam keadaan terjepit, saudara terbelenggu, saudara sulit untuk mengalami kebebasan. Dalam situasi seperti itu, ucapkan kata-kata iman. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saya mau mengatakan iman itu menular. Sama seperti khawatir, iman itu menular. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang kalau diajak ngomong selalu begini ngomongnya, aduh nanti bagaimana ya Pak? Nah ini kalau nanti COVID-nya ini tidak selesai-selesai. Lah kalau keluarga saya mati semua, terus nanti saya bagaimana? Kira-kira kalau saudara sehari saja tinggal dengan orang yang selama sehari ngomong nanti bagaimananya 150 kali, saudara ikut enggak kira-kira? Ya ikut. Saudara keluar dari rumah itu yang ada di benaknya, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, ya kan? Tapi kalau saudara tinggal dengan orang yang beriman seperti Bapak Abraham ini, yang bahasanya nanti Allah akan memulihkan hidupmu, nak. Nanti Allah akan mencukupkan engkau. Nanti Allah akan memberikan jodoh bagimu. Dan benar terbukti saudara. Cara Tuhan memberikan jodoh buat Ishak ini anaknya dengan cara yang sangat luar biasa juga. Nanti Allah akan, katakan nanti Allah akan. Nanti Allah akan berkati aku. 1, 2, 3. Nanti Allah akan memberikan jodohku. 1, 2, 3. Nanti Allah akan menyembuhkan sakitku. Amin. Dengar, ucapkan berkali-kali. Jangan sampai saudara baru mengucapkan, saudara sendiri yang memprotes ucapan saudara, ya kan? Nanti Allah akan menyembuhkan aku. Bagaimana saya bisa sembuh? Saya seperti ini. Anda harus mengucapkan kalimat iman seperti Abraham, karena orang yang beriman bisa dideteksi dari ucapan-ucapannya. Allahku sanggup, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Kalimat-kalimat itu akan menolong Anda menghadapi kenyataan-kenyataan yang sulit dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara-saudara, Abraham lulus. 3 hal ini ada atau tidak dalam hidup saudara? Ujian iman yang paling sulit, ini ujian yang paling sulit, yaitu ujian kesetiaan. Tetapi Abraham lulus karena apa? Dia melakukan tanpa banyak pertanyaan. Dia mentaati tanpa banyak memprotes Tuhan. Dan dia mengucapkan kata-kata iman, dan hasilnya adalah sesuatu yang mengejutkan. Apa yang diimani, nanti Allah akan menyediakan, benar, Allah menyediakan. Dan disinilah iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya mau menantang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menonton, yang mendengar. Saya tidak tahu Anda sedang mungkin diizinkan melalui sekolah kenaikan, ujian kenaikan atau ujian akhir sekarang ini, ya kan?
Yang saya tahu begini, ketika ujian akhir lulus, seluruh kelimpahan berkat dan penggenapan janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Jadi Allah rupanya menunggu waktu lebih dari 25 tahun untuk menguji iman Abraham. Pasal 22 Allah membuktikan iman Abraham. Pasal 12 sampai pasal 21 Allah mengizinkan Abraham bertumbuh dalam iman melalui kesulitan. Pasal 22 Allah membuktikan bahwa Abraham sudah bertumbuh dalam iman dan itu kelihatan dalam kesetiaannya. Luar biasa. Jadi kalau saudara sedang diizinkan memasuki sekolah iman, jalani saja. Mungkin saudara mengalami kelaparan seperti Abraham, mungkin pernikahanmu sedang dalam persoalan seperti Abraham, mungkin engkau harus berperang menghadapi tantangan seperti Abraham. Jalani saja. Itu adalah bagian dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Katakan kepada temanmu, jalani saja. Jalani saja, nanti pada waktunya Tuhan semua akan selesai, semua akan digenapi, semua akan disediakan. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul. Saya sudah melihat tadi ada permintaan untuk Bapak Larry Suebu yang sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang punya banyak permohonan doa, ada daftar permohonan doa. Nanti hambanya Pak Yohanes akan berdoa buat kita. Tapi saya mau mengajak kita semua yang di studio, mari kita berdiri. Kita berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu, hidupku menggenapi firman-Mu. Firman yang baru kita dengar, firman yang baru kita diskusikan, firman ini akan terjadi dalam hidup saudara. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Saudara-saudara, ucapkan kata-kata iman, maka iman yang kau ucapkan bisa menjadi kenyataan. Ketika Abraham menjawab anaknya, nanti Allah akan menyediakan, dan Allah menyediakan. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.